Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Budi Sri Maryamo, SPD MPD, sebagai calon guru pembina angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Ngadirejo, Bapak dan Ibu guru beserta industri training pada kesempatan ini yang saya hormati, dan anak-anak perwakilan siswa yang dalam kesempatan ini ikut serta sebagai peserta IHT yang diberi judul Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya Aset di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa industri training atau IHT ini memang perlu dilakukan di satuan pendidikan, di sekolah, bukan saja terkait dengan kegiatan calon guru penggerak. Namun pada kesempatan ini bertepatan dengan rangkaian kegiatan calon guru penggerak modul 3.2 yang mengamanatkan untuk dilaksanakan industri training atau IHT. Mengambil tema adalah pengelolaan sumber daya aset dan sumber daya yang dimiliki sekolah. Nanti akan dibahas tentang sumber daya aset apa saja yang ada di sekolah ini. Namun perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai bahan awal agar nanti kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk SMP kita. Bahwa di antara pengelolaan aset itu ada aset fisik dan non fisik. Aset fisik itu adalah yang menyangkut tentang bangunan, sarana prasarana. Non fisik itu adalah aset sosial, kemudian juga sumber daya manusianya. Dalam hal ini mungkin kalau tentang fisik kekurangan sarana mudah ketika sumber dananya ada itu bisa diwujudkan, tetapi untuk pengelolaan sumber daya manusia terkait dengan karakteristik baik itu guru maupun siswa perlu pendekatan-pendekatan yang multidimensial. Tidak hanya bisa diambil atau disimpulkan dengan satu aspek saja. Oleh karena itu monggo nanti dalam tata kelola sumber daya aset yang bersifat non fisik ini perlu pencermatan pertimbangan yang matang, sehingga seperti ibarat dalam tata kelola ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal kita harus melibatkan semua pihak. Bapak Ibu dan anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini kami berikan keleluasaan bagi Bapak dan Ibu untuk berdiskusi, kemudian sedapat mungkin apa yang didiskusikan
mendiskusikan apa yang kita terima dari sumber, yaitu Pak Budi, bisa kita terapkan di sekolah kita. Untuk selanjutnya kepada penyaji Pak Budi dipersilahkan, dan kegiatan ini mari kita buka bersama-sama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan IHT pada hari ini dapat memberikan pembelajaran bagi kita dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi dari Bapak Kepala Sekolah sudah berkenan membuka kegiatan IHT identifikasi pemetaan aset di SMP 1 Ngadirejo. Ini sudah ada perwakilan Bapak di ruangan ini karena kita kemarin juga terkait dengan diskusi pemetaan aset. Kita menghadirkan beberapa komponen. Yang pertama komponen dari masyarakat, tokoh masyarakat itu ada Bu Murni. Ini Bu Murni itu area Gemawang. Gemawang ini juga salah satu tokoh yang ada di Ngadirejo, utamanya di Gemawang, tentunya tahu aset-aset utamanya nanti di sumber daya manusia. Lalu di sini juga ada dari orang tua murid Bapak, itu ada Bu, sini saya ada absennya Bu Herma Rusdianawati. Ini muridnya di kelas 7 Bapak di SMP 1 Ngadirejo, kami hadirkan di sini juga. Lalu ada perwakilan juga dari Bapak Ibu guru senior. Di sini ada Pak Bambang. Ini Pak Bambang ini senior yang ada di SMP Negeri 1 Ngadirejo, terkait dengan nanti ini juga selaku guru-guru, jadi tentunya akan lebih tahu terkait dengan kegiatan kita. Lalu di sini saya juga menghadirkan guru yang potensial Pak. Di sini ada Bu Deni. Ini masih muda, masih fresh istilahnya seperti ini. Ini juga salah satu aset kita juga Pak, karena juga termasuk calon guru penggerak di sini angkatan 9. Dan ini lalu ada Bu Retno Pak di sini. Bu Retno salah satu tim kreatif yang ada di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Dia juga selaku notulen yang ada di sini, dan salah satu juga pelopor untuk tim kreatif hubungannya dengan hiburan Pak. Ini seni Pak, seni tari ada. Lalu di sini juga saya menghadirkan Bu Martati Pak. Martati juga di sini merupakan pengelola pendanaan dana Pusda dari Bapak ini juga kami hadirkan. Dan murid ini ada 2, ini Mbak Kaila dan Mas Fajar Pak. Ini juga termasuk aset yang ada di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Jadi kita penuhi. Lalu ada tadi tim IT kita, Pak Abed. Nah ini Pak Abed ini termasuk juga tim ICT, karena di era digitalisasi ini tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang betul-betul kita maksimalkan untuk pengetahuan medsos. Ini untuk Pak Abed sudah kami hadirkan. Jadi ini sudah semua terpenuhi, dan dia ini juga Bapak Kepala Sekolah. Nah, jadi ini sudah lengkap. Saya izin Bapak ini mau menyampaikan materi kami, dan nanti seandainya Bapak bisa berkenan sampai selesai maupun, tetapi nanti kalau ada agenda yang sekiranya nanti pertemuan dengan nanti lakukan di luar, kami persilahkan ya Bapak Kepala Sekolah. Dan Bapak Ibu ini nyantai mawon, ini dirahapi snack yang sudah ada di Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu dan anak-anak santai mawon ini, relax ya, kita dimakan, diminum, ini dipersilakan, Bu Retno dipersilakan ini anak-anak
Ini kita santai. Santai itu sarsak kan Mbak tadi. Serius tapi santai gitu. Serius tapi santai. Kalau bukan nih santai aja. Iya. Di awal tadi saya juga sudah memutarkan Bapak ini, Bapak Ibu sekalian. Ini juga aset. Nah, ini aset. Ini aset. Terima kasih. Ini Bu Murni selaku tokoh tokoh masyarakat yang ada di Ngadirejo. Nah, ini Bu Murni, ini juga aset. Jadi sekalian yang ada di SMP 1 Ngadirejo, jadi luar biasa. Jadi kita nggak jauh-jauh Pak kalau mau ya keluar mau apa ada hiburan. Jadi Bu Murni itu menyumbangkan untuk apa ya talentanya untuk bermusik ini. Nah, suara juga luar biasa. Juara 1 lomba penyanyi tingkat putri yang terjadi pada waktu hari PGRI tahun 2000 berapa itu luar biasa. Ini juga aset kita. Terima kasih Bu Murni selaku tokoh ya masyarakat di area Gemawang juga ini juga berkontribusi. Oke. Ini tadi sudah saya putarkan itu Pak, tapi nanti aja ini dilanjut ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, oke ya. Nah, nanti ada videonya juga, jangan banyak-banyak nanti kita kasih tulisan pasti karena terlalu banyak tulisan nanti ngantuk, udah nih mungkin Mbak tadi. Tehnya nanti belakang orang. Ini IHT identifikasi pemetaan aset. Nah, jadi di sini Bu Bapak pendekatan dalam mengelola aset itu ada dua ya. Yang pertama itu berbasis kekurangan atau masalah. Karena berkurang terus masalah terus itu ya namanya deficit based thinking. Lalu yang kedua pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau aset based thinking. Jadi ini ada dua. Nah kita akan gali dua ini nanti. Yang pertama yang berbasis kekurangan. Ya, nah berkurang, baik. Ini memusatkan perhatian kita pada yang mengganggu. Nah, ini mengatasi semua berbasis kekurangan. Jadi nggak ada solusi-solusi benang merahnya, nggak ada. Ya, secara tidak sadar kita menjadi seorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman, curiga, ternyata dapat menjadikan kita tidak mengerti potensi dan peluang yang ada di sekitar. Ini kalau pendekatannya berbasis kekurangan atau masalah. Lalu yang kedua, nah ini yang nanti akan kita maksimalkan pendekatan berbasis aset based thinking ini Bapak Ibu. Suatu konsep ini yang dikembangkan oleh Kevin Kramer ini. Ya, seorang ahli psikologi. Nah ini juga kemarin tuh saya cek itu untuk pekerjaan daripada orang tua kita itu Bu Herma itu juga salah satu psikolog Pak Ibu. Psikolog, jadi ini saya kira juga akan nanti banyak sekali ekspor yang disampaikan dari orang tua murid ini ya, yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Ini pendekatan ini merupakan cara praktis ya untuk menggali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan tumbuhan berpikir, dan pemusatannya itu berdampak pada pekerja, inspirasi, dan menjadi kekuatan potensi positif. Nah, terlalu banyak tulisan saya yakin ngantuk. Nah, sambil nanti dirahapi ya minum makannya, saya putarkan video Bapak Ibu. Ini anak-anak nanti juga bisa melihat karena kan Pak Mas Fajar ini juga OSIS, Pak Ketua OSIS yang ada di SMP 1 Ngadirejo. Lalu Mbak Kaya itu juga berpotensi di bidang akademik luar biasa. Nanti kita bisa eksplor, lihat dan identifikasi aset pada video berikut. Nah, itu Bapak Ibu tadi sudah saya bagikan lembar kerja ya, lembar kerjanya. Nanti silakan nanti identifikasi asetnya di video berikut seperti apa. Masuk ke pendekatan berbasis masalah atau yang berbasis aset. Menit teman-teman, sambil dirahapi monggo. Baik
Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang yang nanti kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Nah, Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu dulu, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas kita susun jadi panggung bisa. Nah, untuk aula itu kalau Pak Puji bisa pinjam yang dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya untuk mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah, terus yang ketiga untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah, untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. saya juga punya ide Bu, untuk kostum. Bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk remaja-remajanya, dan bisa kita susun juga bunga dari situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih terepot sih kita menggunakan karton dan anak sendiri mengenai. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali dengan ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Terima kasih. Tadi kalau yang pertama grup susah, itu. Yang kedua grup senang, bagaimana? Nah, makanya yang kedua tadi
pertama tadi kan berbasis kekurangan, masalah, hambatan, geng-geng ini kan di sini tadi berbasis apa tadi ya? Berbasis apa masalah gitu ya. Ini ada beberapa perbedaan dengan yang kedua nanti berbasis aset. Ada benang merah atau titik temu tadi Ibu Bapak. Yang pertama yang berbasis masalah itu fokus pada masalah dan isu, berputar pada masalah utama, lalu identifikasi kebutuhan itu berkekurangan aja, selalu bertanya apa yang kurang, ada titik temu, lalu fokus untuk mencari bantuan dari sponsor atau institusi yang lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek ini di kekurangan. Tetapi kalau yang kedua tadi, grup senang tadi, grup healing, grup fresh gitu, fokus pada aset dan kekuatan, digali dari beberapa aset tadi, membayangkan masa depan yang membahagiakan seperti itu, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasi kompetensi sumber daya dari aset ya, baik aset dan kekuatan, tidak hanya kekurangan saja tapi kekuatannya digali, lalu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, lalu melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan seperti itu. Ada dua. Nah, nanti kita akan diskusi Bapak Ibu ya. Kita eksplor tadi. Nah ini ada 7. Nah ini di kami Bapak Ibu di apa? Di calon guru penggerak di kami itu ada 7 aset utama menurut Green dan ini 2016 ada modalnya itu ada 7 modal utama. Nanti akan kita sampaikan di sini. Nah, apa ini? Pemetaan 7 aset sumber daya yang dimiliki oleh SMP 1 Ngadirejo. Nanti Bapak Ibu silahkan natural nanti akan menyampaikan ya dari pendapat panjenengan. Yang pertama nanti aset manusia, SDM unggul murid yang heterogen. SDM unggul murid heterogen ya, heterogen juga. Tidak hanya semua di posisi atas tapi juga yang menengah yang ke bawah. Lalu yang kedua sosial. Nah ini komite alumni dan masyarakat, tokoh masyarakat larinya nanti di sosial. Lalu yang ketiga tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan fisik, bangunan yang baik dan lengkap sarpras. Umumnya di SMP 1 Ngadirejo juga sudah terpenuhi, secara umum juga sudah lengkap untuk yang aspek fisik. Lalu yang 4 lingkungan alam aman dan nyaman. Slogan kita biasanya kita hebat. Sekolah kita kan hebat kemarin ya, apa? Hebat nanti akan disampaikan mungkin Bu Retno ini ya, sekam dan hebat nanti yang menyampaikan Bu Retno. Nah di terkait dengan ini lingkungan alam. Lalu finansial bos-bosda. Nah udah ada pakar ini nanti Bu Martati nanti. Lalu politik lembaga desa, kecamatan dan kabupaten ini biasanya notulenkan. Jadi nanti dari Bu Retno akan menotulenkan kegiatan pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan apa tuntutan kami juga sama. Nanti Bu Deni juga kelihatannya juga seperti ini. Nanti juga ada bayangan yang terkait dengan PI yang ke-6. PI 6 saya besok Bapak Ibu. 1 manusia. Nah tadi manusia itu ada kepala sekolah ya di sini 38 guru yang memiliki sumber daya manusia yang terpercaya, artinya sudah hampir tersadik ya Pak Bambang ini. Ya, hampir ya, tapi masih yang baru-baru ya P3K kan kemarin sudah belum. Tapi itu saya kira juga sudah berkompeten di bidangnya masing-masing. Kurang lebih 12 tata usaha, pendidikan guru S2 ada 3 guru, S1 yang kurang lebih 35, wali murid mau bekerja sama, ada guru yang bersertif dan calon guru penggerak. Jadi ada 4 nih Bu Deni ya, ada 4 saya. Lalu yang angkatan 9 itu Bu Deni, Bu Lusita sama Bu Haryani ada 4. Lalu jumlah muridnya ada 668. Ini yang sebagian berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Ini secara umum nanti monggo nanti kita bedah kekuatannya, manfaatnya apa saja. Lalu yang kedua finansial, nanti ada bos-bosda. Kalau secara institusi kan bos sama bosda. Tapi kalau secara apa? Kelas kan ada biasanya ada kas kelas, ada infak, itu tujuannya untuk sosial, menolong sesama. Biasanya ada Jumat amal seikhlasnya gitu ya.
itu ya Mas Fajar itu ya, ada untuk menolong satu kelas seperti itu juga semacam kepedulian. Lalu ada lingkungan alam, ini Adiwiyata di sini, Adiwiyata Mandiri kemarin sudah berpredikat Adiwiyata Mandiri satu-satunya sekolah di Kabupaten Wonogiri ya, di SD SMP itu baru SMP kita. Dan ada program sekam. Nah nanti sekam nanti Bu Retno nanti secara umum bagaimana program sekam kita yang menunjukkan sekolah itu hebat. Ya sekolah kita itu hebat, yang harum, elok, bersih, apa ya? Asri, ya, T ini tentram kan gitu ya, tentram hebat. Lalu yang keempat politik, ini dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, kepolisian, dinas kesehatan, puskesmas kemarin menjalin kerjasama dengan sosialisasi tentang mungkin makanan yang sehat, termasuk dengan mungkin kita bekerjasama dengan pihak lain terkait dengan golongan darah kemarin juga demikian. Koramil kita kerjasama dengan LDK kemarin gitu ya Bu Tati ya Mas Yatin kemarin. Kecamatan juga berkontribusi dan masih banyak lagi ya kontribusi nyata kita terkait dengan politik. Lalu yang kelima sosial. Nah, sosial ini memiliki sosial ya. Biasanya medsos salah satunya kan kita bekerja sama dengan pihak yang lain, tapi kita itu di SMP 1 Ngadirejo publikasi kita sudah luar biasa. Ini ditangani oleh Pak Abed untuk yang YouTube. Nah, dan ada tim kreatif juga yang mengelola website. Ini salah satunya Bu Deni yang mengelola sebagai guru potensial yang ada di SMP 1 Ngadirejo. Ini untuk istilahnya mempublikasi kegiatan-kegiatan sekolah. Lalu ada komunitas praktisi ya seperti FGMP, anggota PGRI kita juga sama. Nah ini juga termasuk komunitas praktisi. Lalu komunitas praktisi di sekolah. Nah biasanya kita ada beberapa grup ya, ada yang grup hubungannya dengan membahas PMM, dan juga ada yang membahas grup tentang e-raport. Itu namanya komunitas praktisi yang nanti bisa menggerakkan sumber daya yang lain. Lalu ada jejaring alumni. Nah, alumni ini biasanya dari Bu Retno juga sama sebagai kesiswaan nanti bisa tahu itu nanti jejaring alumni luar biasa. Seperti kemarin kontribusinya dengan kita juga luar biasa. Ini alumni nanti bisa disampaikan juga kerjasama dengan pihak ketiga itu juga luar biasa. Ulang tahun kemarin seperti ada sepeda, ada kompor, ada luar biasa nanti bisa diekspor lagi. Lalu perusahaan kanan kiri juga sama. Kemarin kita ada perusahaan di dekat kita ya, atau mungkin semacam ya toko atau mungkin usaha menengah, mikro yang juga membantu kita. Ini juga kontribusinya luar biasa. Tokoh masyarakat ini juga nanti kontribusinya juga luar biasa. Salah satunya kontribusinya tadi Bu Murni kemarin saya call, Bu ini di SMP 1 Ngadirejo ini ada acara ini, bisa mengisi siapa misalnya gitu. Jadi mengisi seperti tadi, isi mungkin menyanyi kerawitan dan khas-khas di area Ngadirejo. Lalu yang keenam agama dan budaya juga demikian, kita pluralis di Bapak Ibu. Di sini ada dua ya, Islam sama Kristen Katolik ada betul Pak? Ada ya, jadi kita juga memberikan kesempatan juga. Kalau pagi itu ada pembiasaan pagi, nanti yang non-muslim nanti juga ada semacam kerohanian, bimbingan kerohanian buat yang non-muslim. Jadi kita sangat pluralis terkait dengan ini. Komunitas budaya juga demikian. Dia juga ada sanggarnya. Kita ada Pak Sudar itu di rumah juga ada sanggar, dan itu kan juga kita biasanya kerjasama dan nanti bisa mengekspor juga. Ada yang latihan ke sana, walaupun di sini juga sudah ada keramikanya, tetapi di sana ada komunitasnya ya, artinya bisa lebih mengembangkan kemampuan kerjasama kita dengan pihak yang ketiga gitu. Lalu yang ketujuh fisik. Nah ini fisik tadi ada 21 ruang kelas-kelas kita kan 21 kantor, laboratorium. Di sini juga ada laboratorium komputer, ada ruang digital. Rencana kita nanti ruang digital kemarin Chromebook ya, Chromebook kita nanti akan kita buat ruangan tersendiri yang namanya ruang digital, karena SMP 1 Ngadirejo ya sekolah digital, makanya nanti akan kita maksimalkan. Perpustakaan, komputer lengkap, proyektor ya, Chromebook ada 60 Chromebook ya itu ya, 60 Chromebook luar biasa SMP 1 Ngadirejo untuk mendukung kegiatan kita. Nah 7 nanti akan kita breakdown, kita olah menjadi
kebermanfaatannya itu nanti akan kita ulang. Nah, sebelum ya nanti akan kita sampaikan dari saat ada masalah apa kayak gitu, terus dari wali-wali kelasnya juga proaktif terhadap siswa. Jadi kami misalkan ada konsultasi, ada masalah apa, ibaratnya 24 jam wali-wali kelas ini siap melayani anak-anak kami. Itu jadi untuk informasi itu mudah sekali kami dapatkan dari website, itu sangat membantu ya Pak. Untuk kedepannya saya harap lebih dikembangkan lagi, lebih semarak lagi, sudah bagus tapi ya dipertahankan. Untuk mempertahankan itu kan lebih sulit daripada membangun itu. Terus yang kedua, mungkin untuk ekstra kurikulernya ya Pak ya. Sekarang anak kita kan asetnya itu dari itu tadi multiple, banyak sekali. Ada yang pinter kerawitan, dikembangkan, olahraga, terus mungkin dari seni, terus PMR itu tadi, pramuka, mungkin ditingkatkan lagi. Terus jadwalnya mungkin bisa nanti di-share ke orang tua, grup orang tua siswa. Terus nanti biar kami juga memantau misalkan pulangnya jam berapa dan lain sebagainya, itu lebih jelas seperti itu. Terus kemarin juga terima kasih sudah diberikan seragam gratis untuk siswa-siswa kami, itu terima kasih. Terus apa lagi ya, mungkin itu saja Pak, karena sudah sangat komplit, semua kegiatan sudah bisa kami akses di website SMP 1 Ngadirejo yang luar biasa. Terima kasih juga tim kreatifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tanggapan dan harapan tadi yang sudah disampaikan oleh perwakilan wali murid ya, perlu nanti dicatat dan nanti ditindaklanjuti dari Bu Deni kita nanti ke depan untuk bisa mengembangkan beserta teman-teman yang lain. Untuk selanjutnya di sini karena SMP 1 Ngadirejo itu potensi juga ya Bapak Ibu, potensi di bidang pembelajaran digital yang luar biasa juga, pembelajaran yang yang berbasis lingkungan juga luar biasa. Mungkin bisa disampaikan tadi karena di situ tadi akan mewujudkan yang berwawasan lingkungan. Tadi juga disinggung masalah sekam adiliyata, sekam, lalu sekolah yang hebat lagi ya, yang harum, elok, bersih, asri dan tentram. Mungkin bisa disampaikan ke kami terkait dengan penanganan ini Bu Retno secara singkat, nanti bisa disampaikan untuk sekolah kita ya, untuk aset lingkungan alam di sekolah. Monggo Bu. Terima kasih waktunya Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kaitannya dengan sekam adiliyata yang sudah kita lakukan bersama-sama, yaitu Bapak Ibu guru warga sekolah bersama dengan anak-anak yang alhamdulillah akhirnya di tahun 2023 ini untuk SMP Negeri 1 Ngadirejo meraih sekolah adiliyata mandiri, yaitu satu-satunya sekolah di Kabupaten Wonogiri yang mendapatkan penghargaan dari pusat. Oke, saya akan menjelaskan kaitannya sekam, yaitu yang pertama masalah sampah. Ini masalah yang tidak harus selalu kita hadapi dan tidak henti-hentinya untuk kita yang senior untuk selalu memberi contoh kepada yang junior, karena kalau kita hanya sekedar memerintah tanpa kita bertindak, anak-anak juga tidak mampu untuk melakukan. Sampah di sini yang pertama mengenai penggunaan jumlah timbunan sampah. Kemudian di sini untuk SMP 1 Ngadirejo mendirikan bank sampah di sekolah. Kemudian menjual sampah plastik kepada pihak ketiga, karena untuk sampah plastik itu tiap hari kita pasti ada, karena anak-anak mengkonsumsi itu, dan kita tekankan di setiap kelas, setiap kali selesai mengkonsumsi itu, barang-barang yang sekiranya masih bisa dimanfaatkan dikumpulkan, mestinya dibersihkan dulu, dalam artian tidak ada air di dalamnya. Kalau
misalnya seperti itu. Sekarang kita kembangkan ke dalam aquaponik Pak Budi dan Bapak Ibu yang lain, tidak hanya bekas air wudhu, tapi di aquaponik anak-anak kita latih untuk berwira swasta nantinya, atau itu misalnya tujuan untuk ketahanan hidup, ketahanan pangan juga bisa. Kemudian aquaponik, hidroponik, sampon. Kemudian yang kelima, makanan. Menerapkan perilaku hidup sehat dengan bebas 5P, pengawet, pewarna, perasa, penyedap, dan pemanis. Itu kita lakukan di sekolah yang bekerja sama dengan KT sekolah dan bekerja sama dengan yang terkait, misalnya dari rumah sakit itu juga kadang melakukan hal seperti ini, penyampaian di sekolah, cara makanan sehat bagaimana dan sebagainya, itu sudah kita lakukan di sekolah. Kemudian inovasi KIR, pembuatan tempe jagung, ini kaitannya dengan ujian akhir kelas 9 atau mata pelajaran IPA yang begini, itu sudah kita lakukan dan sudah terbukti dan sudah kita rasakan karena kita goreng bersama-sama dengan Mbak Tati juga di dapur sekolah. Kemudian pembuatan nata dari mengkudu pace, ini juga sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir, menerapkan perilaku air sehat dengan adanya sistem galonisasi di setiap kelas. Mengingat sekarang lingkungan anak-anak zaman era sekarang itu luar biasa, ada yang berwarna biru, hijau, kuning dan sebagainya. Kita mengantisipasi itu dengan cara tiap kelas itu kita usahakan ada persediaan galonisasi untuk air putih biar anak-anak selalu hidup sehat. Begitu Pak Budi, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nanti dijelaskan secara lengkap. Jadi kalau melihat sekam itu sekarang kan sudah bisa di breakdown tadi. Jadi nanti akan kita notulen, akan kita tulis di program kita nanti Bu Denny terkait dengan ini biar nanti bisa digali, dan itu nanti untuk anak nanti semuanya berpusat pada peserta didik dan berpusat pada anak nanti kita. Selanjutnya mungkin di sini ada beberapa perwakilan nih, sebelum nanti direfleksi dari Bapak Kepala Sekolah Pak Bambang di sini secara umum Pak, mungkin di SMP 1 Ngadirejo itu Bapak Ibu gurunya bagaimana memberikan pelayanan kepada murid-murid itu yang seperti apa, karena Pak Bambang selaku guru senior nih, lama Pak, berapa tahun Pak? 30 sekian tahun, luar biasa dari Pak Bambang. Mungkin nanti bisa disampaikan pelayanan-pelayanan Bapak Ibu guru ke murid itu yang seperti apa, terus pembelajaran kita yang seperti apa, karena Pak Bambang juga selaku murid ulum yang ada di SMP 1 Ngadirejo. Mungkin mau berjelaskan Pak, kami persilakan. Tadi sempat mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi sudah. Saya sampaikan pada kesempatan pagi siang ini dari saya itu akan memberikan beberapa gambaran bahwa di SMP Negeri 1 Ngadirejo ini memberikan pelayanan yaitu kegiatan intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler. Dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler, ya kita memiliki guru, bapak dan ibu guru yang memiliki potensi yang tinggi. Itu terbukti bahwa ya kualifikasi dari sertifikasi ijazah yang kita dimiliki, yaitu dengan adanya 3 yang sudah S2, kemudian yang lainnya S1. Jadi Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Ngadirejo siap untuk memberikan pelayanan intrakurikuler secara maksimal, dan juga di kegiatan ekstrakurikuler pun juga demikian. Ini terbukti bahwa dalam kegiatan ekstrakurikuler ini ya ada banyak ekstrakurikuler yang ditawarkan pada siswa, baik itu dalam bidang seni, ada seni tari, seni karawitan, kemudian juga
dalam PTA ini juga ada seninya juga. Kemudian juga dalam seni olahraga juga ada ekstrakurikuler bola voli, kemudian atletik, dan juga dalam kegiatan PR dan pramuka. Jadi semua potensi dan juga aset-aset dari siswa atau yang dimiliki oleh siswa bagi Bapak Ibu Guru SMP Indonesia Timur itu akan siap untuk selalu ikut mengembangkan bakat dan minat dari para siswa. Ya mungkin sedikit saja demikian dari kami. Akhirnya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disampaikan Pak Bambang, karena Pak Bambang itu sudah mengalami berapa Bapak Kepala Sekolah Pak? Sampai 30 berapa Pak? 38 tahun. 38 tahun ya. Saya baru 20 Pak, jadi kan sudah hampir lipat 2 dengan saya, jadi pengalamannya sudah luar biasa. Ini anak-anak mungkin bisa menjadikan kalian pemimpin pembelajaran ke depan, jadi yang namanya agensi ke depan. Nah, tidak sempurna kalau di sini anak itu juga akan kita tanya juga ya kesannya atau mungkin pengalamannya atau mungkin yang ada di SMP 1 Ngadirejo seperti apa, karena Mas Fajar ini juga ketua OSIS ya di sini, ketua OSIS di SMP 1 Ngadirejo. Terus Mbak Kaila itu kalau saya kan juga mengajar Mbak Kaila juga, jadi luar biasa akademiknya juga. Kemarin itu ikut apa ekstra apa itu Mbak ya, lomba ya, walaupun mungkin belum jadi juara ya, apa itu kemarin agama PAI apa ya, PAI oh NCCI itu juga artinya potensinya luar biasa. Di akademik jalan, di non nanti juga jalan. Itu mungkin kesan-kesannya atau mungkin pembelajaran yang ada di SMP 1 Ngadirejo yang seperti apa, mungkin dari Mas Fajar dulu, silakan Mas Fajar ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran sendiri di SMP 1 Ngadirejo menurut saya sudah cukup baik untuk para siswa. Begitupun dengan guru yang menerangkan atau memberikan pelajaran. Untuk saya sendiri, untuk sebagai guru saya bisa mengambil sedikit demi sedikit pelajaran yang telah disampaikan. Begitu. Jadi tadi Bapak Ibu Guru sudah menyampaikan baik pengalaman-pengalaman dan diterapkan di kalian. Terus kemarin juga ikut PMN juga ya kemarin itu, dan juara 2 luar biasa. Jadi dibimbing oleh Bapak Ibu Guru yang handal juga, karena juga kita juara yang kedua. Selain murid-muridnya juga sangat kreatif juga, dengan murid yang kreatif lalu didukung oleh tadi Bapak Ibu Guru yang mengarahkan kekreatifan Anda. Insya Allah tadi ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran ke depan. Mungkin Mbak Kaila apa mungkin bisa disampaikan ke kita pengalamannya di kelas 8-9 kemarin di SMP 1 Ngadirejo kurang bagaimana dan yang diinginkan seperti apa gitu, silakan bisa disampaikan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran di SMP 1 Ngadirejo sudah bagus. Gurunya menjelaskannya sudah jelas dan mudah dimengerti. Juga fasilitasnya cukup bagus, komputernya banyak dan mudah digunakan. Ya itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, itu kan juga kalau presentasi juga saya ya kadang mau maju mundur gitu, mau tahu bisa biasanya kayak gitu, tapi mau maju itu kan kadang ya, berat ada yang mungkin mengganggu istilahnya memberatkan, tapi sebetulnya bisa. Tapi itu tinggal kita maju nanti ya, Bu Murni selaku tokoh yang kalian itu Bu. Jadi anak-anak itu bisa menjawab, tapi kalau disuruh maju atau mungkin tunjuk jari itu mau kesini itu mau tapi mungkin masih malu ya. Tapi kita akan kembangkan. Jadi siap nanti seperti Pak Bambang tadi, visi kita mewujudkan warga sekolah yang disiplin dalam bersikap tadi, luhur dalam berperilaku, unggul dalam berprestasi, maju dalam teknologi dan berwawasan lingkungan. Kita siap
Artinya SMP Negeri 1 Ngadirejo, pendidik, tenaga pendidik kita siap untuk mencerdaskan, membuat karakter anak itu menjadi yang lebih baik. Nah itu, jadi karena pesan kami itu ke Bu Murni, karena ini ya ujung tombaknya untuk yang ke masyarakat. Dan tentunya hasil dari ini tadi Bapak Ibu tidak akan sempurna, nanti kita harus bertanya ke Bu Martati selaku perwakilan daripada pengelola bendahara bus ya. Mungkin kegiatan-kegiatan ini nanti bisa disampaikan Bu. Artinya kegiatan bus itu untuk mendukung apa Rangatan, biar nanti kita sebagai guru ya, baik nanti juga ada di sini tadi perwakilan dari tokoh masyarakat Bu Murni dan Bu Irma, Pak Bambang selaku guru senior, dan anak-anak nanti bisa lebih mantap lagi dengan pengelolaan dana yang ada. Mungkin disampaikan secara umum gitu aja untuk apa kegiatan pusda itu mau di untuk fasilitasnya seperti apa. Monggo Bu Martati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sebagai bendahara pusda ya, ingin menyampaikan bahwa di sini dari pusda sangat mendukung dengan kegiatan yang ada di sekolah, misalkan kegiatan seperti pelaksanaan Dwiata dan perayaan HUT itu sangat mendukung sekali, serta mendukung kegiatan pembelajaran, misalkan membiayai dengan adanya pembelian LCD itu untuk kegiatan pembelajaran siswa. Dan apa yang dibutuhkan dari para siswa itu sangat memfasilitasi dari kami pusda dan bos itu sangat akan sangat membiayai apa yang harus dilakukan. Di sini pusda itu dari 8 standar itu pengembangan dari kompetensi lulusan, 2 pengembangan standar isi, 3 pengembangan standar proses, dan 4 pengembangan dari implementasi sistem penilaian, yang kelima pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, 7 pengembangan standar pengelolaan, dan 8 pengembangan standar pembiayaan. Dari sini kami sangat mendukung dengan adanya dana untuk semua yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran siswa. Mungkin ini saja yang kami sampaikan Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sudah disampaikan di bagi tadi ya Bapak Ibu terkait dengan pendanaan, karena sarana pembelajaran itu adalah kebutuhan yang finansial buat kita. Jadi untuk dana pusda mendukung dalam kegiatan sarana pembelajaran, tentunya pembelajaran yang tadi ya kita di kurikulum merdeka sebagai amanat daripada Kemendikbud, yaitu pembelajaran berpusat pada murid, bagaimana pelayanan prima kita kepada murid. Terkait dengan ekstra tadi juga demikian ya Bu Martati, jadi ekstra juga kita kondisikan, artinya tadi pesanan-pesanan Bu Murni terkait dengan ekstra tadi Bu, dengan kualitas tenaga pendidik yang juga berkompeten dan terfasilitasi juga di anggaran pusda, dan ini juga sudah berjalan, dan tentunya ini menjadi dukungan yang luar biasa agar tentunya ke depan tadi yang diharapkan dari murid-murid tadi lebih optimal lagi, lebih maksimal lagi seperti itu. Jadi SMP 1 Ngadirejo walaupun sekolah yang ini kota apa, desa atau tengah-tengah Bu Murni? Oh tengah-tengah ya, nggak desa sekali, nggak kota ya, tengah-tengah itu menjadi walaupun tengah-tengah tapi prestasinya luar biasa, saya kira itu.
Itu. Dan refleksinya tadi Bu Deni juga sudah membuat refleksi. Bu Deni bisa sudah ditulis ya tadi ya, sudah ditulis di share di grup saya tampilkan tadi. Ini sudah di share di grup sebentar. Sekarang nanti akan dievaluasi Bapak Kepala Sekolah terkait refleksinya tadi di kegiatan hari ini. Nah, tadi ya Bapak Ibu, dan manfaatnya tadi sudah dinotulenkan oleh Bu Deni dan Pak Abed tadi juga menotulenkan kegiatan manfaatnya. Ya, tadi manfaatnya untuk pembelajaran manusia, berarti kan tadi kepala sekolah, guru, otomatis untuk pembelajaran, untuk berinovasi seperti itu. Lalu aset yang kedua tadi modal sosial. Nah, modal manfaatnya tadi juga sudah dinotulenkan, publikasi, Bu Herma tadi juga sudah. Ini Bapak Ibu, dan sudah kami share juga ya di grup komunitas praktisi, itu nanti bisa dicerna lagi. Lalu ada modal politik tadi. Nah, modal politik bagaimana kerjasama kita dengan mungkin dinas pendidikan, dinas LH, ya kesehatan remaja dan seterusnya itu dari puskesmas, itu juga nanti juga sudah dilaksanakan. Akan kita programkan nanti Bu Deni nanti. Lalu agama dan budaya juga pemanfaatannya juga luar biasa kita kerjasamanya dengan mengundang ya kadang juga mengajak tokoh masyarakat juga untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik, penampilan mungkin pentas budaya juga seperti tadi kita fasilitasi Bu Murni. Lalu yang selanjutnya tadi lingkungan alam, sekama dibiata tadi juga sudah dijelaskan sangat rinci dengan Bu Retno. Nanti akan kita optimalkan lagi, mungkin yang sudah akan kita perbarui Bu Deni. Lalu yang fisik tadi juga sudah disampaikan bagaimana kekuatan fisik SMP 1 Kadirejo nanti akan kita dukung untuk tadi ya Mbak Kaila, Mas Fajar tadi Chromebooknya, komputernya nanti akan kita optimalkan lagi ya. Dari Pak Abed nanti akan mengoptimalkan gitu ya Pak Abed ya, optimalisasi terkait dengan ICT karena ini generasi Z plus Pak Abed, Z plus. Karena kalau kita tidak ikuti berbeda dengan generasi kita di umur ini kan saya 79, 78 tapi tetap semangat generasi Z itu, semangat tetap generasi Z. Lalu finansial tadi Bu Martani juga sudah menyampaikan secara rinci, intinya untuk mendukung sarana pembelajaran baik secara akademik, non akademik, ekstrakurikuler akan didukung terkait dengan finansial dari anggaran Bosda tadi juga sudah disampaikan. So dengan infak kas kelas tadi anak-anak biasanya kan saling tolong menolong itu ya, mungkin kalau ada yang sakit atau apa mau dari kas kelas itu juga melatih jiwa kepedulian kita. Itu ya Mas Fajar, karena Mas Fajar juga selaku ketua OSIS yang ada di sini mengkoordinir dan itu aspek finansial Bapak Ibu, menyediakan kebutuhan murid, ya, membiayai kebutuhan sekolah, lalu juga tadi bakti sosial. Itu yang terakhir Bapak Ibu jangan lupa ini. Nah, itu ya Bu. Salam sehat dan semangat, jangan lupa bahagia. Itu Bu Herma ini tadi ya, Bu Herma sama Bu, jangan lupa bahagia. Terakhir kan itu, salam sehat dan semangat, jangan lupa bahagia. Itu Bu Murni. itu anak-anak. Jadi tadi sudah kita gali dari yang disampaikan ke semuanya, dari Bu Murni, ada terpakil Bu Retno tadi, lalu Bu Herma, Pak Bambang, Bu Martanti, terus tadi dari kalian juga menyampaikan pesan-pesannya, Pak Abed nanti Bu Mbak Deni selaku guru potensial. Sebenarnya banyak potensi di sini. Hanya ini perwakilan saja gitu. Guru di sini semua potensial. Untuk apa? Untuk mendukung proses pembelajaran dan membuat murid-murid itu menjadi seorang pemimpin di kedepannya. Gitu. Cita-cita jadi mau apa Mas Fajar? Cita-cita jadi apa? Mungkin angan-angan masih belum ada, belum ada angan-angan itu. Hanya belum ada. Belum ada gambaran gitu. Kalau Mbak Kaila masih bingung ya, masih lagi nanti tugas dari Bu Lastri nanti, Bu Lastri Bu Rika yang nanti untuk mengkondisikan. Karena kalau saya dulu juga masih angan gitu. Biasanya SMP masih aktif gitu. Sebenarnya dulu jadi apa dulu? Cita-cita? Saya itu mulai dari SD itu cita-cita saya menjadi guru. Tapi ternyata seiring perjalanan itu saya malah belok ke seniman. Tapi di hati saya, cita-cita saya kalau ditanya ya tetap jadi guru.
Iya, iya, kita jelas usaha Bapak Ibu tadi, perjalanan panjang tadi yang disampaikan banyak sekali yang bermurni tadi menjadi bekal anak-anak nanti. Prosesnya perjalanan panjang, tidak seperti membalikkan telapak tangan gitu aja. Ya, dan Bapak Ibu guru yang lain juga tidak seperti ini juga, prosesnya panjang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan nanti akan kita bedah lagi Bu Denny terkait dengan hasil apa tadi, aset-aset yang ada tadi kita breakdown lagi, kita lihat lagi, dan nanti akan kita programkan dan akan kita sampaikan ke tim pengembang sekolah, ke Bapak Kepala Sekolah terkait ke depan kegiatan kita.